yaitu bersama-sama dengan ARMY ke Namkanda. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja. Tetap sehat dan pastinya semangat yang menjalani hari ini. Nah, di video kali ini aku akan ngelanjutin lagi nih teori dari BTS On. Sebelumnya aku udah ngebuat part pertama dan part kedua, tapi kayaknya itu belum bisa deh memberikan titik terang kepada kalian tentang teori dari On yang sebenarnya. Sehingga kali ini aku akan ngebuat part ketiga. Tapi di part ketiga ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang masih belum terjawabkan sampai sekarang. Tapi di video kali ini aku nggak akan mengaitkan dengan agama maupun akhir zaman. Mungkin itu make sense, tapi menurut aku lebih baik kita mengaitkannya dengan teori dari musik video mereka sebelumnya. Itu menurut aku lebih make sense lagi. Di sini aku udah punya beberapa catatan yang aku buat. Itu udah banyak banget pertanyaan kalian, tapi aku filter yang menurut aku dipertanyakan oleh orang yang banyak banget. So langsung aja mulai kita bahas. Tapi sebelum itu pastikan dulu nih buat bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Thank you so much. Nah, pertanyaan pertama yang sering dipertanyakan oleh kalian nih, mengapa V dan juga gadis kecil di salah satu scene ini itu nggak punya bayangan? Lalu apa yang dimaksudkan dengan tato yang berada di wajah V, yaitu Shadow Like Me? Kalian nih mungkin mengira bahwa Jungkook hanyalah yang menjadi pemeran utama dalam teori dari On. Lalu bagaimana dengan V, Jin, dan yang lainnya? Khususnya V. Jika V itu nggak punya peran yang penting dalam teori ini, mengapa gambar darinya yang digunakan thumbnail oleh Big Hit? Mengapa bukan Jungkook maupun Jin atau RM? Kenapa hanya V yang digunakan sebagai thumbnail di musik video dari On? Oleh karena itu aku perhatiin juga nih thumbnailnya. Coba deh kalian perhatikan thumbnail ini. Nah, selain tampannya ada hal lain yang harus kalian perhatikan. Bagian dari wajahnya itu terlihat seperti ada tanah-tanah. Lehernya juga dihiasi oleh tato-tato yang retak. Tatapan matanya pun sangat tajam. Apa sebenarnya peran yang dimainkan oleh V? Karena di beberapa musik videonya dia selalu memainkan peran yang menurut kita sangat penting banget, dan kita juga susah move on dari peran yang dimainkan oleh V sendiri. So oleh karena itu aku akan ngajakin kalian untuk throwback ke beberapa musik video dari BTS sebelumnya. Salah satunya adalah Fake Love dan juga Blood, Sweat, and Tears. Kita nggak usah ngungkit banyak banget video, tapi kita cukup ngungkit dua musik video itu aja. Untuk pertama kita akan mulai dari Fake Love. Di Fake Love, setelah aku mecahin teorinya kemarin, aku nemuin satu fakta bahwa aneh banget. Hanya Taehyung sendirilah yang gak dilihat ketakutannya oleh Jungkook. Kenapa ketakutan dari Taehyung gak dapat dilihat oleh Jungkook? Ntar aja deh nonton teori dari Fake Love yang aku buat. Dan bagian dari scene miliknya itu terdapat tulisan yang bertuliskan Save Me. Lalu kita move ke Blood, Sweat, and Tears. Kalau kalian lihat di Blood, Sweat, and Tears, dia melompat dari dari atap-atap gitu, dan dia nantinya akan menutup mata dari Jin sehingga Jin dapat melihat patung yang bersayap. Dan setelah itu ternyata nih si Taehyung juga memiliki sayap, dan tatapannya juga terbilang sangat creepy banget. Apakah dia sebenarnya adalah Black Swan? Nah, tadi kan kita udah dapetin clue-clue dari beberapa musik video, dan sekarang coba kita bahas dan kulik satu persatu. Di musik video dari Blood, Sweat, and Tears, dia terlihat seperti mempunyai sayap. Sayap yang ia miliki di Blood, Sweat, and Tears itu mewakili bahwa dia telah memiliki kebebasan. Lalu tulisan Save Me yang berada di musik video Fake Love itu menjelaskan bahwa dia sedang terjebak dalam kegelapan dan butuh pertolongan. Sedangkan retakan leher yang dimilikinya itu sangat mirip banget dengan pola yang didapatkan oleh orang yang terjebak dalam labirin bernama Glade, yang mana kalau kalian nih mendapatkan pola itu berarti kalian telah tergigit oleh Gripper, bahkan juga terkena oleh virus yang dapat membuat kalian menjadi zombie dan akhirnya mati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peran dari Taehyung yang sebenarnya adalah dia memerankan peran sebagai BTS. What? Kenapa aku bisa bilang bahwa V adalah BTS? Kok nggak masuk akal banget sih, sumpah. Kalian pasti mikir gitu kan? It's okay. Kenapa aku bisa bilang bahwa V itu mewakili BTS? Karena sebenarnya BTS itu dilambangkan telah punya sayap, yang mana sayap ini akan membuat mereka menuju kebebasan yang tak terhingga. Namun dengan adanya kebebasan ini, mereka malah semakin terjebak dalam kegelapan. Dan di saat itu
mereka butuh pertolongan. Save me. Lalu apa yang dimaksud dengan tato shadow like me di wajah dari V? Dan mengapa nih V dan juga gadis kecil di musik video ini itu tidak punya bayangan? Semuanya itu punya bayangan, hanya dialah yang nggak punya bayangan. Gadis kecil itu, pasti kalian tahu bahwa gadis kecil itu mewakili tentang ARMY dan V adalah BTS. Mengapa mereka tidak punya bayangan? Maksudnya BTS dan ARMY nggak punya bayangan karena ikatan dari BTS dan ARMY itu terjalin dengan jiwa-jiwa yang saling terikat, bukan dengan tubuh. Kalau tubuh itu bahaya banget ya. Shadow like me itu berarti bahwa bayangan dari BTS adalah mereka sendiri, nggak ada bayangan yang lain. Sampai di sini udah paham kan kenapa BTS dan juga ARMY nggak punya bayangan dalam musik video dari On? Dan kita akan next ke pertanyaan yang kedua. Cukup banyak banget yang menyuarakan pendapat mereka tentang teori dari On. Salah satunya adalah menyebutkan bahwa tembok yang besar ini merupakan hal yang menggambarkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Oke, itu sangat jauh banget sih sebenarnya. Ya, make sense dan berkaitan emang. Tapi coba kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan punya kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka nantinya akan melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda kiamat besar. Hal ini menurut keyakinan umat muslim, udah tahu keyakinan agama lain seperti apa. Oke, hal itu mungkin make sense banget dan aku gak heran sih kalau banyak banget dari kalian yang memikirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj punya hubungan dengan teori dari On-nya BTS. Tapi maaf banget ya, setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Khususnya aku sama sekali nggak pernah kepikiran bahwa ada hubungan antara Ya'juj dan Ma'juj. Menurut pendapat aku ya, terserah kalian mau nerima atau enggak, whatever. Tembok tersebut itu merupakan penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kesuksesan. Kalian pasti tahu bahwa ada hubungan antara On dengan Maze Runner. Dalam film Maze Runner terdapat sekelompok remaja yang terjebak dalam labirin yang sangat besar banget, dan labirin tersebut bernama Clay. Bersama dengan teman-teman yang lain, mereka punya tekad yang kuat untuk dapat terlepas dari labirin tersebut dan mendapat kembali kebebasannya. Jadi dari sanalah aku menyimpulkan bahwa sebenarnya tema tersebut itu merupakan penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kebebasan dan meraih impian. Karena setelah tembok tersebut terbuka, mereka akan dengan jelas melihat impian yang selama ini mereka kejar, yaitu bersama-sama dengan ARMY ke Namkanda. Pernah gak kalian sih mikir tentang Namkanda? Atau bahkan dari kalian belum tahu apa itu Namkanda? Jadi Namkanda itu adalah sebuah tempat kota fiksi yang ditemukan oleh ARMY pada 14 Oktober 2018. Kenapa namanya Namkanda? Jadi Namkanda itu adalah perpaduan antara nama aslinya leader kita yang tercinta yaitu Namjoon dengan Wakanda yang berada di film Black Panther. Nah, menurut Urban Dictionary, Namkanda didirikan setelah ARMY dikeluarkan dari kategori K-pop dikarenakan dinilai toksik oleh penggemar palsu. Sehingga ARMY mengambil keputusan nih untuk mengambil kemerdekaannya pada hari tersebut, yaitu pada 14 Oktober 2018. Bener nggak? Koreksi ya kalau salah. Sumpah aku sebenarnya merinding bahas hal ini karena menurut aku ya, tempat yang berada setelah tembok tersebut dibuka itu adalah Namkanda sendiri, tempat bagi kalian ARMY ini bersama dengan BTS untuk melanjutkan kehidupan bersama-sama tanpa adanya gangguan dari fans-fans K-pop yang lain. Coba deh kalian lihat tatapannya V pada bagian ini. Tatapannya itu sangat tajam banget, penuh kasih sayang. Dan seperti yang udah bilang tadi bahwa gadis tersebut mewakili ARMY. Lalu kenapa matanya ditutup? Dikarenakan kenyataan yang ada di hadapan mereka itu sangat kejam banget dan mereka seharusnya nggak melihat hal yang kejam itu. Tapi nantinya BTS nih akan membuka mata dari ARMY dan membuat mereka untuk lebih berani melihat kehidupan yang sebenarnya. Sehingga nih setelah mata dari ARMY itu dibuka, maka terbukalah gerbang yang akan membawa kalian semua ke Namkanda. Ini berarti bahwa BTS itu udah siap hidup bersama-sama dengan ARMY di tempat yang damai dan tentram, yaitu Namkanda. Inilah kenapa yang memimpin kalian untuk masuk ke dalam Namkanda adalah Namjoon sendiri. Kenapa Namjoon? Karena dia adalah President of Namkanda. Sampai di sini udah paham?
Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini juga banyak banget dipertanyakan oleh kalian. Mengapa pakaian dari J-Hope itu berbeda? Kenapa dia nggak memakai pakaian tradisional seperti member yang lain? Oke, jawabannya cukup simple, karena J-Hope itu berasal dari masa depan. Kok dia berasal dari masa depan? Musik video dari Ego telah menjelaskannya. Di saat ia menyetir itu hampir sama dengan musik video dari On. Nah, di video sebelumnya aku udah menjelaskan bahwa teori dari On itu merupakan puncak dari teori mereka selama ini. Dan kalian bertanya, apakah ini merupakan akhir bagi mereka? No. Di MP dan Ego mereka telah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tepatnya pada narasi yang dibacakan pada pembukaan musik video. Narasinya kayak gini, "We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin." Itu adalah jawaban atas pertanyaan kalian, apa yang harus mereka lakukan setelah teori dari On ini selesai. Jadi sebenarnya Big Hit itu udah ngatur serapi mungkin dan sedetail mungkin sehingga kalian dapat mengerti dengan baik. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah mereka menyindir tentang perang dunia ketiga? Emangnya MP dari On itu nakutin banget? Nggak hanya kayak akhir zaman, tapi mereka juga kayak melakukan perang, bahkan menyindir perang dunia ketiga. Dan gak heran banyak banget dari kalian yang memikirkan bahwa MP dari On itu menyindir tentang hal tersebut. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa konflik yang terus bermunculan beberapa akhir ini tentang desas-desus perang dunia akan segera terjadi. Beberapa lokasi yang diprediksi menjadi tempat berlangsungnya perang berdarah itu pun terus hadir ke permukaan publik. Salah satunya adalah di Semenanjung Korea. Seperti yang kalian tahu bahwa ketegangan di Semenanjung Korea itu telah menurun banyak pada tahun lalu, yaitu ketika Kim Jong-un menahan uji coba rudal nuklir dan juga balistik. Dan Presiden Donald Trump itu telah mengurangi retorika kerasnya terhadap Korea Utara. Dan memang perdamaian abadi itu terlihat lebih jelas ketimbang sebelumnya. Namun jebakan yang serius itu tetap ada. Presiden telah mempertaruhkan prestisnya pada perjanjian dengan Korea Utara. Namun Pyongyang itu membalas dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menangguhkan atau bahkan memperlambat produksi senjata nuklir dan juga balistik. Namun menurut aku secara pribadi ya maaf banget, mungkin mereka dinilai menyindir tentang perang dunia ketiga. Tapi kalau aku sih lebih setuju nih, perang yang terjadi di musik video dari On itu merupakan perang antara BTS dan ARMY untuk melawan penggemar palsu dan juga haters. Jadi setelah peperangan itu mereka akan mendapatkan kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan itu mereka akan hidup dengan damai di Namkanda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mereka menyindir tentang perang dunia ketiga atau tentang peperangan antara BTS dan ARMY untuk melawan haters dan juga penggemar palsu? Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Dan kita akan masuk ke poin berikutnya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih jelas ke fakta. Karena beberapa hari yang lalu aku nemuin di Instagram bahwa ternyata Jungkook di salah satu program BTS mengatakan bahwa dia telah dituduh sebagai anak iblis. Lalu mereka pun atau penduduk setempat sana itu memborgol tangannya. Dan setelah itu ia dikeluarkan dari tembok desa. Namun di balik tuduhan itu dia sebenarnya adalah orang yang baik. Dari fakta ini aku semakin menemukan titik terang dari teori On. Jungkook yang disebut sebagai anak iblis dan tangannya diborgol merupakan sindiran kepada para haters tentang kasusnya beberapa hari yang lalu. Maaf ya bawa-bawa itu, karena sebenarnya make a sense banget. Dan BTS dan juga Big Hit itu seperti menyindir para haters dan juga penggemar melalui musik video dari On. Borgol mewakili tentang penjara. Ia yang disebut sebagai anak iblis mewakili dirinya yang dianggap pendosa oleh haters dikarenakan ia melakukan kesalahan. Sehingga dikarenakan kesalahan yang dibuat ini, ia itu harus dikucilkan dari publik dan dimasukkan ke dalam penjara. Inilah kenapa di salah satu scene di saat Jin melepaskan burung berwarna putih, borgol-borgol yang mengikat tangannya itu telah terlepas. Lalu dia nantinya akan meniupkan kerang. Dan di saat dia meniup kerang, itu merupakan pertanda bahwa dia sudah siap untuk bergabung dan melawan para haters. Sampai di sini udah paham tentang makna dari borgol yang membelenggu tangan Jungkook dan mengapa ia disebutkan sebagai anak iblis. Dan kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya aku mohon maaf banget kalau kalian dengar suara-suara ayam berkokok. Itu wajar banget ya, karena ini juga masih pagi banget. Pukul 6.48. Ini pagi banget serius. Kalian bisa lihat jamnya, ini masih still morning.
Pagi banget. Nah, pertanyaan ini juga banyak banget dipertanyakan oleh kalian. Kenapa sih Jungkook harus menghancurkan dunia? Banyak banget yang bilang gak make sense banget, gak masuk akal banget. Masa sih Jungkook menghancurkan bumi? Bukan bumi sebenarnya, tapi dunia. Ingat ya, bumi dan dunia itu beda. Kalau kalian lihat atau cek di kamus atau sumber lainnya, kalian akan menemukan perbedaan tentang bumi dan juga dunia. Itu nggak sama, oke? Ini makanya nih aku saranin banget buat kalian, kalau kalian nonton teori dari aku itu jangan di skip-skip. Soalnya banyak banget informasi yang penting di setiap detiknya. Kalau kalian lewatin 1 detik aja, maka kalian udah keluar dari jalur dan bahkan nggak mengerti sama sekali, termasuk pertanyaan yang satu ini. Aku akan jawab kenapa Jungkook harus menghancurkan dunia. Jadi di video sebelumnya aku udah menjelaskan sebenarnya bahwa ada quote yang dibacakan oleh Namjoon pada Wing Short Movie, yaitu pada bagian Jin. Quote-nya kayak gini, telur adalah dunianya, dunia yang membelenggunya untuk mendapatkan kebebasan dan terbang kepada Tuhan. Sehingga untuk dapat bebas, ia harus menghancurkan telur yang menjadi dunianya. Setelah ia menghancurkan dunia, ia dapat bertemu dengan Tuhannya. Jadi fix ya, Jungkook sebenarnya nggak menghancurkan bumi guys, tapi Jungkook itu menghancurkan dunia. Dunia yang selama ini memenjarakannya dan membelenggunya untuk mendapatkan kebebasan. Sampai di sini sekarang kalian udah paham kan kenapa Jungkook menghancurkan dunia, yaitu untuk mendapatkan kebebasan. Ingat, bukan menghancurkan bumi, oke? Jangan salah paham lagi. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Siapakah Abraxas? Ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain oleh kalian. Padahal sebenarnya aku juga udah menjelaskan tentang Abraxas di beberapa teori dari BTS, salah satunya di Wings, dan masih banyak lagi. Aku selalu mengaitkannya pasti dengan Abraxas. Oke, sekarang aku akan menjelaskan apa itu Abraxas. Nama Abraxas itu diambil dari Abracadabra. Hal ini ditemukan pada jimat dengan bentuk yang berbeda-beda. Kepalanya ayam, tubuhnya manusia. Para pengikut sarjana Baseloid itu percaya bahwa makhluk ini juga diturunkan ke bumi Yesus Kristus, tetapi nggak dalam bentuk manusia, melainkan sebagai roh yang penuh dengan kebajikan. Abraxas dikenal dengan tulisan Gnostik Simon Magus. Dikatakan bahwa nama asli dari makhluk ini itu nggak dapat diucapkan, jadi perlu untuk menyebutkannya. Dalam kerajaan hewan kita akan menemukannya dalam bentuk seekor gagak. Numerologi itu memiliki sejumlah 7 planet, 7 hari penciptaan, dan nomornya sendiri juga nomor 7. Bukankah hal ini akan make a sense dengan simbol dari Map of Soul 7, yaitu angka 7 sendiri? Dan bukankah hal ini juga make a sense dengan gagak yang mematok Jungkook, yang mana gagak ini itu sebenarnya bukan untuk melukai Jungkook, tapi membuat Jungkook itu up lagi dan dapat bangkit sehingga ia dapat menghancurkan dunia dan dapat mendapatkan kebebasannya. Kita akan next. Kalian pasti kenalkan dengan nama Kaljong. Kaljong dan juga Abraxas itu punya kaitan satu sama lain. Dalam khotbahnya orang mati, ia berkata, Abraxas berbicara tentang hidup dan mati sebagai kata-kata terkutuk dan suci. Abraxas memunculkan kebenaran, kebohongan, kebaikan, kejahatan, cahaya, dan kegelapan dalam satu kata pergeseran. Itu sangat menakutkan karena itu. Dan selain itu, Carl Jung juga mengklaim bahwa Abraxas adalah dewa yang lebih tinggi daripada dewa Kristen dan sebenarnya merupakan kombinasi antara dewa dan juga iblis. Hal tersebut ia ungkapkan dalam bukunya yang berjudul The Seven Sermons to Death. Nah, dikarenakan Blood, Sweat, and Tears itu punya kaitan dengan Abraxas, maka secara tidak langsung mereka telah terkait dengan Gnostik, sama seperti Carl Jung. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Gnostik? Jadi Gnostik atau Gnostisisme itu adalah ajaran agama yang didasarkan pada Gnosis, yang berarti pengetahuan rahasia yang digunakan untuk mencapai keselamatan dan kembali ke asal spiritual sejati kita, jauh dari alam fisik dan kejahatannya. Sementara kita terus melalui siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali, mungkin akan terjadi keajaiban. Mistisisme atau agama yang lama maupun yang baru dapat membimbing kita kembali ke asal sejati dan bentuk murni kita, kembali ke Abraxas. So, apa yang dapat kita simpulkan adalah
Mengapa mereka mengatakan akan menemui Abraxas di saat mereka sudah punya sayap? Itu dikarenakan mereka ingin kembali seperti dulu lagi sebelum mengenal dunia kegelapan. Apa maksudnya? Kalian bisa langsung nonton teori dari Wings yang telah aku buat. Oke guys, jadi dapat aku simpulkan, maaf banget ya nggak sesuai mungkin sama pemikiran kalian. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara perang dunia atau akhir zaman, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Peperangan yang mereka lakukan di sini adalah peperangan antara BTS, ARMY untuk melawan para haters. Mengapa mereka harus berperang? Yaitu untuk mendapatkan mimpi, kemerdekaan, dan juga kebebasan, dan hidup bersama-sama di negeri yang damai, yaitu Namkanda. Sampai di sini apakah pertanyaan kalian udah berhasil aku jawab? Komentar di bawah ya. Thanks guys udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf banget kalau kalian mungkin dengar suara-suara yang ribut. I'm so sorry banget, yang ini juga masih pagi banget. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you next time. Goodbye.